Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, muslimat, shoimin, shoimat yang berbahagia dan semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kita lanjutkan kajian kita mengaji di bulan Ramadan, tepatnya untuk hari ke-7 bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qila annal kutubal munazzalata minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Suhufu Sisa sittuna wa suhufu Ibrahima thalathun wa suhufu Musa qabla Taurati asyaratun wat Tauratu wal Injil waz Zabur wal Furqan. Tila tinjauhaken opo anal kutubas tunai piro-piro kitab al munazzalata kang den turunaken opo kutub minas samai saking langit ilal ardi maring bumi iku mi'atun wa arba'atun ono 100 punjul papat kitab. Suhufu Sisa utawi kitab-kitab Nabi Sis iku situna ono swida. Wa suhufu Ibrahima utawi piro-piro kitab wa suhufu Ibrahima utawi kitab-kitab Nabi Ibrahim iku salasuna ono 30. Wa suhufu Musa utawi kitab Nabi Musa qabla Taurat ing dalam sadurunge Taurat iku asyaratun ana 10. Wal Injilu lan Injil wal Zaburu lan Zabur wal Furqanu lan Al-Qur'an. Wa ma'ani kullil kutubi utawi maknane saben-saben kitab iku majmu'atun den kumpulaken fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani utawi maknane Al-Qur'an iku majmu'atun dan kumpulaken fil Fatihati ing dalam surat Fatihah. Wa ma'anil Fatihati utawi maknane suratul Fatihah iku majmu'atun dan kumpulaken fil Basmalati ing dalam basmalah. Wa ma'anil basmalati utawi maknane basmalah iku majmu'atun dan kumpulaken fi ba'iha ing dalam bae basmalah. Adalah dikatakan bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah itu yang diturunkan dari langit ke bumi ini ada 104, yakni kitab-kitab yang berupa lembaran-lembaran milik atau yang diturunkan kepada Nabi Sis itu berjumlah 60, dan yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim ada 30, dan suhuf Nabi Musa sebelum turunnya kitab Taurat itu berjumlah 10, ditambah 4 kitab yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, sehingga jumlahnya ada 104. Adapun makna-makna yang termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya semuanya dikumpulkan dalam kitab Al-Quran, dan makna-makna dalam kitab Al-Quran itu dikumpulkan di dalam suratul Fatihah, dan makna-makna dalam surat Al-Fatihah dikumpulkan pada basmalah, dan makna basmalah itu dikumpulkan pada babnya lafal basmalah. Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang pemahaman kitab-kitab yang dijelaskan pada hari ini, maka pertama bahwa iman kepada kitab-kitab Allah adalah bagian dari rukun iman yang harus kita percayai, yang harus kita yakini dengan sebenar-benarnya. Lalu bagaimana kita meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Di dalam kitab Jawahirul Kalamnya disebutkan a'taqidu anna lillahi ta'ala kutuban anzalaha ala anbiya'ihi wa bayyana fiha amruhu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idahu wa hiya kalamullahi ta'ala haqiqatan badat minhu bila kaifiyatin qawlan wa anzalaha wahyan min tilkal kutubi at-tauratu wal injilu waz zaburu wal qur'an. Yaitu kita harus mengitikadkan bahwa sesungguhnya bagi Allah itu memiliki banyak kitab yang Allah telah menurunkannya atas nabi-nabinya, yang di dalam kitab-kitab itu Allah berkenan menjelaskan seluruh perintah-perintahnya, larangan-larangannya, janji-janjinya, dan ancaman-ancamannya. Itulah kitab Allah yang sejatinya diturunkan oleh Allah kepada para anbiya, dan hakikat dari firman Allah itu tidak bisa kita ketahui. Dan Allah menurunkannya melalui proses pewahyuan. Dari kitab-kitab itu, diantara yang wajib kita imani adalah kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Soimin, soimat, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, mari kita pahami bersama bahwa di sini dijelaskan kalau kitab-kitab sebelumnya itu maknanya dimuat di dalam Al-Quran, dan makna-makna Al-Quran itu dimuat dalam suratul Fatihah, dan makna-makna surat Al-Fatihah itu dikandung dalam basmalah, dan basmalah itu maknanya dikandung pada babnya lafal basmalah. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani suratul Yasin, bahwa di setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Sehingga ada yang mengatakan kandungan surat Yasin itu ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan kandungan dari kitab Al-Quran itu karena surat Fatihah itu adalah merupakan pembuka atau prolog atau pendahuluan dalam sebuah kitab. Bukankah yang namanya prolog atau pendahuluan itu adalah beberapa paragraf yang maknanya memuat pokok-pokok umum. Nah, wajar sajalah kalau surat Al-Fatihah sebagai umul kitab atau sebagai pembuka, maka secara umum sudah membahas keseluruhan kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Makna-makna dalam Al-Quran itu kemudian, makna-makna dalam suratul Fatihah itu kemudian dikandung pada basmalah. Dan di dalam kita berbasmalah itu kita sudah menyandarkan satu pernyataan bahwa di setiap kita memulai sesuatu pekerjaan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik kitab itu. Nah, di dalam basmalah itu Bapak Ibu Saudara-saudara dikandung maknanya pada babnya lafal basmalah. Mufassir sufi, jadi para sufi ini tuh banyak yang mentafsirkan mengapa kalau babnya lafal basmalah itu merupakan kandungan dari basmalah, dan basmalah notabene merupakan kandungan dari suratul Fatihah, dan suratul Fatihah itu merupakan kandungan dari Al-Quran, dan Al-Quran merupakan kandungan dari keseluruhan makna-makna dari kitab-kitab sebelumnya. Maka seolah-olah di dalam babnya lafal basmalah itu Allah berkenan berfirman, aibi kana makana wa bi yakunu ma yakunu, sebab kuasaku Allah, seolah-olah Allah berfirman, bi, sebab kuasaku Allah telah wujud apa yang telah wujud, wabi, dan sebab kuasaku Allah maka bakal wujud apa yang bakal wujud ke depan. Bukankah Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu secara umum berbicara tentang masa lalu, kekinian, dan masa yang akan datang? Maka bab inilah kemudian menjadi titik simpul dari keseluruhan kandungan kitab-kitab suci Al-Quran. La'anas shawab. Saya kira itu yang perlu kita pahami bersama. Saudara-saudara, kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah, ketika Al-Quran menjadi kitab yang
mengumpulkan semua kandungan-kandungan kitab sebelumnya, maka marilah kita pahami lebih dalam kitab Al-Quran, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang peruntukannya adalah menjadi pedoman bagi kita semua. Al-Quran sebagai buku pintar atau sebagai hudan bagi keseluruhan manusia ini, maka Al-Quran memiliki karakteristik sebagai berikut. Karakteristik Al-Quran yang pertama, bahwa Al-Quran itu ada 6.666 ayat dalam satu pendapat. Seluruh kandungannya itu mestilah cocok sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Maksudnya, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran agar dilaksanakan oleh manusia itu, maka itu sejatinya adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Dan apa yang dilarang oleh Al-Quran terhadap manusia, karena sejatinya masalah itu adalah sangat merugikan dan memberikan madarat kepada manusia itu sendiri. Salah satu contoh, apakah betul bahwa setiap yang diperintahkan Al-Quran itu adalah kebutuhan kita, karena itu cocok dengan fitrah kita? Jangankan perintah yang enak-enak atau yang membahagiakan, seperti perintah makan dan minum, kulu washrobu min rizqillah misalnya, atau mungkin fankihu ma taubalakum minan nisa, perintah nikah, itu pasti akan cocok dengan fitrah kemanusiaan. Sedangkan hal-hal yang tidak mengenakan, menyebalkan secara kemanusiaan, ternyata ketika diperintahkan oleh Allah itu sungguh merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Apa itu? Berpuasalah contohnya. Berpuasa itu yang kita harus lakukan, atau mengker, menahan diri untuk tidak makan dan minum, tidak melakukan hubungan suami istri, itu adalah bagian yang tidak mengenakan. Tetapi sejatinya itu adalah kebutuhan. Kita dapat bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin muslimat di mana saja berada, andaikan tidak ada perintah berpuasa, coba dibayangkan 24 jam kali 360 hari dalam satu tahun, maka andaikan tidak ada puasa, manusia aktivitasnya akan makan, terus makan. Padahal secara anatomis, organ tubuh itu ada organ tubuh yang sangat rentan, yaitu organ pencernaan. Kalau dibandingkan organ pencernaan dengan ban mobil misalnya, atau ban motor, jauh lebih kuat ban mobil dan ban motor itu. Tapi kalau terus digunakan untuk berputar dalam 360 hari, maka saya yakin akan cepat rusak. Sedemikian juga dengan perut kita, dengan lambung kita, dengan organ pencernaan kita. Andaikan tidak ada puasa, maka sejatinya 24 jam kali 360 hari nyaris tidak ada istirahatnya. Apakah tidak rusak, bahkan cepat mati kehidupan kita itu? Sedangkan berpuasa itu menjadi kebutuhan tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk yang lain. Ayam juga berpuasa, yaitu di saat dia mengerami telurnya. Ayam itu kan pekerjaannya makan dan minum, tetapi di saat dia mengerami telurnya, maka 21 hari, 22 hari nyaris tidak makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa tidak makan itu bagian dari kebutuhan. Dengan berpuasa kita ini menjadi turun mesin lah kiranya. Yang semula setiap hari makan, tetapi dalam 1 bulan ini kita diperintahkan oleh Allah, kasihan ini manusia kalau sampai terus ada syariat berpuasa, maka diwajibkan berpuasa agar kiranya manusia itu bisa memiliki tubuh yang sehat, memiliki kehidupan yang sehat baik secara lahir maupun batin. Begitupun apa yang dilarang oleh Al-Quran, pasti sesuatu itu berbahaya bagi kehidupan kita. Misalnya berzina, misalnya
minum-minuman keras, misalnya berjudi dan lain sebagainya. Ini apabila dilakukan sungguh akan menjadi petaka dalam kehidupan kita. Dengan demikian yakinlah bahwa Al-Quran diturunkan kepada kita semata-mata merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan memberikan kasih sayangnya agar manusia bisa hidup lebih bahagia, lebih sehat lahir dan batinnya, dan pada muaranya hidupannya itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa selamat dunia dan akhirat. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan untuk kajian hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.